Pada saat ini pelatihan dan penjelasan teknis terkait dengan pelaksanaan IPT akan segera kita mulai. Saat ini ada sekitar 800 sekian mahasiswa, berarti masih belum lengkap yang hadir. Perlu kami informasikan di awal bahwa Anda hanya dapat mengikuti pelatihan ini pada saat pelatihan ini berlangsung, karena setelah itu Anda tidak bisa mengakses kembali. Oleh karena itu, kami harapkan Anda dapat mengikuti dengan baik, dengan lancar. Terkait dengan IPT tahun 2022 ini, beberapa hal yang perlu kami sampaikan di awal adalah sehubungan dengan protokol kesehatan. Yang pertama, mohon menggunakan masker, dan kami akan mengingatkan jika ada peserta yang tidak menggunakan masker. Yang kedua, tidak sedang sakit, batuk, pilek, sakit kepala, dan lain-lain ya sejenisnya. Dan apabila nanti ada yang batuk-batuk secara intensif dan pilek gitu ya, maka kami di awal akan menyampaikan untuk mempersilahkan Anda beristirahat di rumah terlebih dahulu ya untuk tidak mengikuti IPT. Lalu yang berikutnya adalah tidak berkerumun. Mohon pada saat kehadiran karena nanti akan ada proses verifikasi. Oleh karena itu jaga jarak dengan teman-temannya, biasakan untuk melakukan antrian, datang lebih awal itu lebih baik. Biasanya 30 menit sebelumnya sudah hadir itu sangat baik sekali. Sehingga nanti tidak gerutuk-gerutuk sehingga Anda nanti akan bingung gitu ya. Dan juga kami bingung untuk mengatur sejumlah besar kerumunan seperti itu. Lalu yang kedua terkait dengan IPT-nya itu sendiri. IPT-nya terdiri dari 2 sections. Yang pertama adalah listening. Oleh karena itu dipersilakan untuk mempersiapkan headset ataupun earphone masing-masing ya. Kalau bisa tidak pinjam-meminjam. Nanti temannya punya cuma satu, gantian jadinya bingung ya. Jadi tolong membawa sendiri headset atau earphone-nya. Lalu section yang kedua adalah vocab dan grammar. Ini mix menjadi satu section. Jadi ada 2 section secara keseluruhan, listening dan vocab atau grammar. Lalu berikutnya adalah prosedurnya untuk pelaksanaan IPT besok. Akan dilakukan verifikasi akun. Oleh karena itulah pelatihan pada saat ini nanti akan menjelaskan kepada Anda bagaimana membuat akun pada platform yang dipergunakan. Sebab jika Anda hari ini tidak berhasil menyeting akun atau membuat akun dengan baik, ya besok akan terkendala karena ini akan dipergunakan verifikasi. Lalu yang kedua adalah verifikasi device. Anda hanya diperbolehkan menggunakan smartphone atau handphone pada saat masuk. Jadi pada saat masuk ruangan besok, Anda akan diverifikasi akun Anda menunjukkan handphone Anda, smartphone Anda, sekaligus melakukan verifikasi device. Lalu yang ketiga, Anda akan duduk di tempat sesuai dengan nomor urutnya. Jadi di luar ruangan akan disediakan peta tempat duduk. Nomor Anda nomor berapa sesuai dengan yang ada di daftar, lalu tempat duduknya ada di mana. Nah, di situ Anda bisa periksa petanya terlebih dahulu. Oleh karena itu, datang lebih awal itu lebih baik ya supaya Anda nanti tidak kebingungan. Gitu ya. Ini terkait dengan prosedur pelaksanaan IPT besok. Lalu berikutnya, tesnya sendiri. Menggunakan smartphone, handphone, gitu ya, headset, earphone, silakan dipersiapkan sendiri. Nah, apakah bisa meminjam device-nya orang lain? Kami harapkan, kami rekomendasikan untuk tidak meminjam device-nya orang lain atau HP-nya orang lain. Karena jika demikian nanti akan terdeteksi oleh platform yang dideteksi adalah pemilik device itu. Jadi, kalau misalnya ada seseorang A memiliki 2 handphone, lalu satunya dipakai sendiri, satunya dipinjamkan temannya. Maka nanti yang terdeteksi ketika verifikasi akun itu hanya 1 akun dan dia melakukan atau dia mengakses dengan menggunakan 2 device, gitu ya. Jadi inilah sebabnya penting untuk menggunakan device masing-masing, di mana device itu juga sudah terintegrasi dengan Google ya, Google Anda, Google akun Anda. Lalu berikutnya, selama pelaksanaan tes tidak diperbolehkan ada screenshot, lalu taking foto, lalu record. Ya, ini tidak diperbolehkan. Apalagi selfie-selfie di dalam tidak boleh. Apabila ada hal seperti ini terjadi, maka dengan sangat terpaksa nanti para pengawas akan melakukan hal-hal yang diperlukan. Oleh karena itu, kami harapkan hal ini tidak terjadi ya. Lalu closing-nya, mohon dapat diperhatikan dengan baik. Untuk closing-nya, boleh keluar apabila diizinkan. Anda nanti akan menerima informasi. Jadi, meskipun Anda sudah selesai semua, gitu ya, 30 menit sudah selesai, wah, pengawasnya belum ngomong apa-apa, masih belum bisa keluar.
Jadi setelah tes pertama sekitar 45 menit setelah itu biasanya baru diperbolehkan keluar apabila sudah selesai. Tetapi satu persatu keluar dan di sini juga akan dilakukan verifikasi kembali. Jadi pada saat Anda selesai mengikuti tes, maka Anda biarkan layar terakhir dari HP Anda pada saat mengikuti tes itu, kemudian itu dipergunakan untuk melakukan verifikasi kepada verifikator di ruangan. Dan Anda baru boleh keluar setelah verifikator menyampaikan, silahkan boleh keluar, begitu ya. Jadi ini adalah 5 hal yang penting sehubungan dengan pelaksanaan IPT besok. Kita lanjutkan pada penjelasan prosedur yang lebih teknis lagi. Anda boleh sambil menyiapkan device Anda, handphone Anda, untuk mengikuti ya, bagaimana menyeting akun Anda. Bisa ada 2 opsi, Anda menggunakan browser. Kalau browser itu berarti Anda mengetik nanti linknya pada browser Anda, tetapi bisa juga dengan aplikasi. Tetapi di sini kami sarankan, kami rekomendasikan menggunakan browser, tidak perlu menginstal aplikasinya. Memang ada aplikasinya, tetapi tidak perlu diinstal. Kenapa begitu? Karena apabila Anda menginstal aplikasi, nanti jika ternyata pas Anda tes itu meminta update, Anda akan bingung. Atau hal yang kedua yang terjadi adalah terjadi bug. Bug itu macet aplikasinya sehingga nggak bisa dibuka. Ketika dibuka sampai tahap tertentu, tertutup lagi. Dibuka sampai tahap tertentu, tertutup lagi. Itu biasanya kalau menggunakan aplikasi. Oleh karena itu, tidak perlu diinstal, langsung aja Anda membuka browser Anda ya, browser di smartphone Anda. Ini yang dipergunakan. Lalu kemudian Anda sudah bisa mencoba saat ini juga ya. Anda bisa ketik di browser Anda itu joinmyquiz.com. Nah, kita akan menggunakan platform Quizzes ya. Anda bisa ketik ini di browser Anda, bukan aplikasinya ya, bukan aplikasi kuisnya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang karena sudah punya akun itu, lalu kemudian yang diketik bukan joinmyquiz.com, tetapi www.quizzes.com. Ya sebenarnya masuk ke sana juga, tetapi tampilannya berbeda, akan membuat Anda bingung. Jadi, tetap yang diketik adalah joinmyquiz.com, supaya tampilannya tidak berbeda, dan Anda tidak bingung untuk melakukan setting pada saat ini. Ya, sambil silahkan Anda mencoba. Jika Anda ketik joinmyquiz.com, Anda akan mendapatkan ini layar ini ya, kemudian ada tampilan seperti ini, ataupun kemungkinan Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Yang pertama ini apabila Anda belum pernah menggunakan, atau mungkin Anda sudah pernah menggunakan kuis tetapi sudah sign out ya. Yang kedua ini apabila Anda sudah pernah punya akun sehingga kemudian kuis mendeteksi Anda sesuai dengan akun Google yang pernah masuk ya. Nah, melakukan settingnya bagaimana? Untuk saat ini, kami akan menjelaskan yang setting yang pertama dulu, create akun. Bagi mereka yang sudah punya akun, sehingga mendapatkan tampilan seperti yang di sebelah kanan, maka nanti akan bisa langsung menyesuaikan mengikuti pada setting akun di beberapa prosedur nanti ya. Ini yang perlu dicek ya. Yang satunya create account, berarti akan membuat akun baru. Kalau sudah ada namanya, berarti sudah punya ya. Nah, kalau bagi mereka yang sudah punya, tolong dicek supaya tidak nanti terhenti atau terganggu ya koneksinya. Ada tab-nya berapa di browser Anda masing-masing. Mungkin masing-masing smartphone atau browser bisa beda, tapi bisa Anda cek. Kalau misalnya ada berapa page atau tab itu terbuka secara bersamaan, misalnya ini ada 90. Nah, ini nanti mengganggu konsentrasi smartphone Anda. Jadi kalau bisa sekarang dibersihkan dulu ya, ditutup tab-tab ini ya. Kadang-kadang Anda lupa untuk menghapus. Nah, ini bisa membuat device Anda loadingnya lama. Kalau bisa hanya ada satu browser saja yang ready buka, yaitu ya browser ini. Baik, kan kami lanjutkan. Mudah-mudahan penjelasan ini tidak terlalu cepat ya untuk Anda ikuti. Baik, kita lanjutkan. Prosedur yang berikutnya, yang kedua. Nah, untuk prosedur yang kedua ini, bagi yang tampilannya itu memerlukan create account. Yang perlu dilakukan apa? Anda ya, diklik aja sign in atau create account. Anda akan menemukan tampilan seperti ini. Ada pilihan Google atau Microsoft, Anda pilih yang Google. Gitu ya, Anda pilih yang Google. Maka Anda sampai pada bagian yang prosedur yang ketiga, Anda mungkin akan diminta untuk memilih how are you using quizzes? Anda silakan pilih at school. Ya. Lalu yang berikutnya, Anda mungkin akan mendapatkan tampilan seperti ini.
I am a, ya dipilih yang student. Gitu ya. Ini hal setting yang biasa. Saya yakin Anda tidak menghadapi kesulitan di dalam setting pada prosedur yang ketiga ini. Kita lanjut prosedur yang keempat ya. Pada prosedur yang keempat ini, Anda mungkin akan diminta mengupdate usia. Ya silahkan diupdate saja ya. Tapi ada yang kadang-kadang tidak diminta update, ya berarti sudah langsung terdeteksi dari Google account Anda oleh platform ini. Jadi ya nggak apa-apa gitu kalau tidak diminta update. Tapi kalau diminta update berarti ya Anda harus mengisi. Lalu prosedur yang kelima. Nah ini tadi ada yang langsung ketika masuk link di input sudah ada namanya. Nah itu oke. Jadi langsung perlu memastikan pada prosedur kelima ini. Jadi semua baik yang sebelumnya sudah punya akun maupun yang sebelumnya belum punya akun, persoalan setting profil ini sangat vital sekali, artinya vital, wajib dilakukan persis seperti yang kami jelaskan. Jika tidak, nanti akan ada kendala-kendala pada proses verifikasi hasil tes Anda. Ya. Oke, kita akan lakukan settingnya bagaimana, silakan diperhatikan dengan baik. Perhatikan, di situ ada avatar, ada username, ada name. Oh ya, kalau misalnya ada yang bingung, tadi pada saat awal kita coba kembali lagi. Nah, di sini Anda langsung aja masuk di klik edit profil ya. Kalau Anda sudah memiliki profil seperti ini, klik edit profil ya bagi mereka yang sudah punya akun tadi ya. Edit profil, maka Anda akan sampai pada prosedur 5. Nah, di prosedur 5 ini kita akan melakukan setting profilnya. Avatarnya dibiarkan aja, nggak apa-apa. Kalau mau Anda isi ya nggak apa-apa juga ya. Tapi yang pertama yang perlu Anda isi sekarang adalah username atau nama pengguna. Ya, nama pengguna ini disetting bagaimana? Anda klik, maka Anda akan ketemu dengan isian seperti ini. Nah, yang perlu Anda isikan di sini adalah NIM Anda, nomor induk mahasiswa, ya, bukan NIK, bukan nomor induk kependudukan ya, tapi NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, ada kalanya tidak bisa masuk. Ya, biasa, jangan kaget, jangan bingung. Ya, memang sering seperti itu. Dicoba. Cobanya bagaimana? Ya, dicoba huruf pertamanya itu huruf kecil, gitu ya. Tapi ketika sudah dicoba tetap nggak bisa masuk, diganti huruf besar, gitu. Silakan bisa seperti itu. Tapi jika misalnya diganti huruf kecil, huruf besar tetap nggak bisa masuk, ya nggak apa-apa sudah. Mau gimana lagi ya? Ya, ya, tapi mestinya bisa ya. Selama ini sepertinya bisa semua ya. Hanya kasus-kasus tertentu ya. Hanya satu atau dua mungkin yang nggak bisa masuk. Yaitu nggak tahu kenapa. Mungkin anugerah ya. Anugerah karena hanya satu dua orang ya. Yang lainnya dari 1.000 bisa, tapi yang satu atau dua tidak bisa. Nah ini ya. Untuk username atau nama pengguna. Ya. Lalu berikutnya yang keenam. Ya, yang keenam setelah username oke, nama atau name. Nama atau name ya. Silakan diklik, maka Anda akan mendapatkan isian seperti ini. Ada dua isian, yaitu first name, nama pertama, dan last name, nama kedua. Apa yang perlu Anda isikan? Nah, sekarang Anda perlu ngecek daftar nama yang ada di grup masing-masing. Nah, di situ ada nomor urut Anda. Yang perlu diisikan di first name adalah nomor urut Anda. Nomor urut seperti ini ya. 34 ini ya contohnya. Lalu last name-nya diisi namanya siapa? Ya, nama Anda sendiri ya, bukan nama orang lain gitu ya. Nama Anda sendiri. Silahkan diisikan nama lengkap Anda. Jika nama lengkap Anda ternyata nggak cukup, nggak boleh masuk gitu ya. Ya boleh dua nama depannya saja dimasukkan. Boleh. Lah ternyata ada kasus yang tidak bisa masuk juga. Bagaimana kalau tidak bisa masuk? Ya nggak apa-apa dicoba. Setiap kata itu huruf besar, yang lainnya huruf kecil, tetapi antara kata yang satu dengan kata berikutnya pada nama Anda itu digandeng tanpa spasi. Jadi misalnya ini Afniela Street atau spasi Kalista. Jika ternyata tidak bisa masuk, dicoba spasinya dihilangkan, gitu ya. Jadi Afniela Kalista gandeng, tetapi pembeda tiap katanya itu diawali dengan huruf besar, gitu ya. Boleh seperti itu. Lah kalau tetap nggak bisa masuk, ya lagi-lagi tadi ini anugerah ya, dari 1.000 mungkin hanya satu atau dua ada kasus seperti itu, ya sudah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, maka solusinya adalah
isikan pada first name semua. Jadi first name itu kan diisi nomor urut pendaftaran Anda. Nah, pada first name itu diisi nomor 34, lalu spasi nama Anda gitu ya. Diisi semuanya di situ. Prosedur yang ketujuh, kita akan melakukan setting grid ya atau kelas. Silakan diklik lalu kemudian Anda akan menemukan pilihan ini. Dan yang perlu Anda isikan adalah klik university. Ini settingnya cukup gampang sekali ya. Pasti tidak kesulitan. Lalu yang berikutnya, prosedur ke-8. Kita akan setting bahasa, language-nya. Akan diisi apa? Tentu English ya. Lalu kemudian di bawahnya ini ada background music, sound effects, show memes, dan seterusnya. Nah, ini penting sekali ya, jangan meremehkan. Karena apa? Karena pada saat Anda tidak menyeting sesuai dengan yang kami jelaskan, waktu Anda akan habis untuk mendengarkan meme ini ya dan sound effects. Oleh karena itu, settingannya ini harus dinonaktifkan. Kalau kelihatan hijau seperti ini ya, ini berarti aktif. Nah, kalau kelihatan tidak hijau seperti pada tampilan ini, maka ini berarti sudah tepat, tidak aktif. Jadi, pastikan untuk menonaktifkan ya. Termasuk read aloud itu di bawahnya itu juga dinonaktifkan, begitu ya. Nah, prosedur yang ke-9 sekarang. Prosedur yang ke-9, Anda kemudian yang terakhir nanti akan menemukan tampilan seperti ini setelah sudah selesai setting ya. Nah, Anda perhatikan nama Anda, kira-kira sudah benar nomornya atau belum. Nah, di sini misalnya 34, Afniela Kalista. Nah, ternyata nomornya Anda 38, berarti keliru. Jangan diteruskan ya, tetapi edit profil. Lakukan hal yang sama seperti pada saat penjelasan tadi ya, di awal. Untuk merevisi, mengedit jika ada kekeliruan ya. Bagaimana dengan nama Anda? Kalau nama Anda masih tidak apa-apa. Karena apa? Karena yang akan masuk di dalam sertifikat adalah daftar nama yang Anda isikan pada Google Form pada saat pendaftaran. Nah, ini catatan penting bahwa apa yang Anda tuliskan pada Google Form pada saat melakukan pendaftaran, itulah yang akan dipergunakan sebagai data untuk sertifikat Anda. Jika Anda menuliskannya keliru, maka sertifikatnya akan keliru juga. Oleh karena itu, jika ada kekeliruan pada profil platform ini di Quizzes, masih tidak apa-apa, asalkan tidak keliru nomor urut pendaftarannya. Gitu ya. Jadi yang wajib tidak boleh tidak harus ada adalah nomor urut pendaftarannya, yaitu kalau di dalam contoh ini adalah 34. Nah, ini nomor jimat Anda. Kalau Anda kelewatan, wah bisa jadi persoalan dan bisa jadi Anda tidak terverifikasi dan Anda tidak bisa mendapatkan sertifikat, hanya terkendala karena proses verifikasi. Lalu berikutnya, kalau sudah tampilan seperti ini, di situ ada enter join code ya, maka silakan nanti Anda tinggal pada saat pelaksanaan IPT besok menerima kode. Itulah sebabnya nanti pada saat Anda masuk ruangan, ya pada saat mengikuti IPT, Anda akan diminta untuk menunjukkan verifikasi akun ini. Jadi layar inilah yang Anda tunjukkan kepada verifikator pada saat masuk ruangan. Tuh ya. Dan secara langsung juga melakukan verifikasi device Anda. Nah, jika Anda tidak bisa menunjukkan layar ini kepada pengawas, maka pengawas tidak akan mengizinkan Anda masuk ke dalam ruangan. Dan di situ ada nomornya juga, begitu ya. Jadi nomor pada akun ini yang tampil pada layar ini akan sama dengan nomor tempat duduk Anda nanti, gitu ya. Jadi ini catatan penting bagi setiap peserta IPT. Kita lanjut prosedur yang ke-10 ya. Nah, kemudian pada saat Anda mengikuti IPT, Anda tinggal memasukkan kodenya saja. Misalnya kodenya seperti ini, misal ya ini contoh, jadi bukan kode beneran ya. Lalu tinggal Anda klik aja ya. Anda klik join a game. Jadi ya kita bersyukur meskipun ini adalah English Proficiency Test, ini adalah tes, tetapi platform ini mengajak kita menganggap bahwa ini bukan tes, bukan sesuatu yang menegangkan, bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sebuah permainan. Ya, mudah-mudahan Anda bisa terinspirasi oleh kalimat ini, join a game, ayo ikut permainannya gitu ya. Kita lanjut, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini jika sudah klik join game, dan kemudian Anda akan
juga perlu memahami juga bahwa setiap nama, setiap akun hanya dapat mengikuti satu kali saja. Nah, jika Anda sudah mengikuti, lalu kemudian ada masalah teknis, gitu ya. Biasanya masalah teknis ini disebabkan karena Anda mengakses dengan aplikasi, ya. Anda menginstal aplikasi Quizzes, maka kadang-kadang ada persoalan teknis. Dan ketika ada persoalan teknis, ada bug, terhenti, lalu kemudian Anda nggak bisa masuk lagi. Ketika sudah masuk lagi, Anda dianggap sudah menyelesaikan tes Anda, begitu ya. Dan ini tentu akan merugikan Anda. Oleh karena itu, jangan menggunakan aplikasinya, tapi menggunakan browsernya. Lalu kemudian hati-hati, kita lanjut lagi. Nah, Anda bisa melihat bahwa dalam tampilan ini misalnya di situ ada music, sound effects, read aloud itu tidak berwarna hijau, artinya sudah tidak aktif, berarti sudah benar. Jika misalnya ternyata masih hijau, masih aktif, segera matikan supaya tidak mengganggu Anda. Baik, kita lanjut lagi ya. Berikutnya, pada saat Anda sudah selesai tadi memastikan di layar sebelumnya, Anda akan kembali seperti ini, mendapatkan layar seperti ini. Anda tinggal klik Start Game, gitu ya. Lalu setelah Anda melakukan Start Game, maka Anda akan masuk pada section tesnya, gitu ya. Ini adalah contoh tampilan kalau Anda sudah masuk pada section test, gitu ya, untuk soal grammar. Misalnya seperti ini. Dan Anda juga bisa mengetahui nanti berapa jumlah soal yang sudah Anda selesaikan di kiri atas itu ya. Nah, ini contoh tampilannya seperti ini. Lalu berikutnya prosedur yang ke-12. Nah, setelah Anda menyelesaikan, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda akan mengetahui prosentase keakuratan dari jawaban Anda. Anda tidak perlu risau dengan hasilnya, kecuali misalnya keakuratannya sedikit sekali ya, 5%. Nah, itu karena apa? Karena IPT ini minimal skor Anda adalah 20. Kalau misalnya skornya tidak sampai 20, maka Anda tidak bisa mendapatkan sertifikat, alias Anda harus mengikuti lagi IPT, begitu ya. Jadi, jika sebelum-sebelumnya ada yang harus mengikuti lagi, itu biasanya salah satu penyebabnya nilainya di bawah 20. Penyebab lain adalah sudah mendaftar tetapi tidak konfirmasi keikutsertaan, masih terdaftar sebagai peserta tetapi tidak hadir kemudian. Nah, dan juga penyebab lainnya lagi ya. Baik, di sini perlu Anda perhatikan ada hitungannya, misalnya betul berapa, salah berapa, dan seterusnya. Perlu kami informasikan bahwa apa yang tertulis di sini tidak mencerminkan nilai English Proficiency Test. Kenapa begitu? Karena platform yang kita pakai ini hanya mendeteksi prosentase salah dan benarnya. Sedangkan di dalam IPT kami ini, English Proficiency Test PolyJ ini, setiap soal itu memiliki skor berbeda. Skor yang basic, skornya rendah. Skor yang untuk soal-soal yang intermediate, skornya lebih tinggi. Untuk yang advance, jauh lebih tinggi lagi. Jika kebanyakan Anda itu benar pada soal-soal basic, maka tentu skornya lebih rendah. Tapi jika sebagian besar itu benar pada soal-soal yang advance, maka nilai Anda akan cenderung tinggi. Begitu ya. Jadi nilai Anda dihitung berdasarkan masing-masing soal, dan masing-masing soal memiliki bobot nilai yang berbeda. Oleh karena itu, apa yang tertulis di sini tidak mencerminkan skor IPT. Ya, ini perlu kami sampaikan. Nah, layar berikutnya di sini akan misalnya Anda mencoba mengikuti lagi, maka sudah tidak diperbolehkan. Nah, kadang-kadang ada yang mencoba mengakses dengan menggunakan akun lain, akun yang berbeda. Maka jika ada hal seperti ini, maka para verifikator dan para rater kami akan mencari tahu ini siapa begitu ya. Dan jika ada kejadian seperti ini, maka skor Anda akan didiskualifikasi dan Anda tidak boleh mengikuti IPT kembali selama 1 bulan. Jadi Anda harus menunggu 1 bulan baru kemudian mengikuti IPT. Oleh karena itu, jangan sampai Anda terdeteksi mengakses dengan 2 akun yang berbeda atau 2 device yang berbeda. Yang pertama nanti adalah listening section. Pada listening section nanti Anda diberikan 20 pertanyaan saja dan ada 3 bagian, tetapi seringkali bagian yang ketiga ini bukan sesuatu yang selalu muncul di dalam IPT. Tapi yang 1 dan 2 ini sangat sering sekali muncul di dalam IPT.
Nah, pembagian berapa pertanyaan untuk short conversations, berapa pertanyaan untuk longer conversations, berapa pertanyaan untuk longer talks atau lectures. Nah, ini sangat tergantung pada setiap tes IPT ya. Bisa jadi berbeda-beda jumlah soalnya untuk yang short conversations, longer conversations maupun longer talks ya. Jadi berbeda-beda. Dan perlu Anda perhatikan juga bahwa semakin sulit pertanyaannya, maka semakin besar beban dari skornya gitu ya. Jika Anda dapat menjawab pertanyaan sulit dengan benar, maka itu sangat bernilai. Contoh pertama ini terkait dengan listening section. Audio akan terputar secara otomatis gitu ya. Jadi Anda tidak perlu ngeklik dan pastikan Anda sudah sebelum berangkat tes itu sudah menguji, mencoba ya. Nanti Anda juga diperkenankan untuk mengikuti uji cobanya ya. Silahkan nanti setelah kami berikan space waktu sampai siang ini untuk Anda setting profil Anda dengan baik sampai selesai dulu. Setelah setting selesai, nanti ya siang-siangan begitu kami akan luncurkan link dan kode untuk uji coba saja. Jadi uji coba listening dan juga uji coba untuk vocab dan grammar. Ya. Lalu yang kedua itu baca pertanyaannya dengan cepat dulu. Ya, jangan tenang-tenang karena waktu berjalan tiba-tiba langsung nanti akan bingung kalau waktu sudah habis. Karena akan langsung berjalan melanjutkan lagi ya pertanyaannya. Nah, baca pertanyaannya dengan cepat, sambil Anda mendengarkan audionya berjalan ya, lalu segera jawab sebelum waktu habis dan di situ ada indikator waktunya yang bisa Anda lihat. Misalnya ada percakapan seperti ini ya antara seorang laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian Anda akan diberikan pertanyaan. Contoh-contoh pertanyaannya ya bisa jadi seperti nomor 1 ini. Who is giving advice? Ini berarti menanyakan orang. Bisa jadi what is the woman's problem? Menanyakan persoalan apa? Jadi ini suatu kalimat jawabannya ya. Ada persoalan apa? Atau bisa jadi, what will the woman do? Apa aktivitas yang akan dilakukan? Ini berdasarkan percakapan ini. Contoh berikutnya, sama prinsipnya, jadi audio akan berputar secara otomatis, baca pertanyaannya dengan cepat, jangan menunggu audionya selesai baru Anda membaca pertanyaan ya. Yang sering terjadi seperti itu. Jadi Anda terkesima dengan conversation-nya, wah terkesima, ini seperti apa sih terkesima? Terkesima atau kaget ya dengan percakapannya. Mungkin karena, waduh kok susah banget gitu ya, atau waduh kok suaranya merdu sekali, nah itu kalau lagu ya. Kalau ini biasanya kaget, waduh kok susah banget gitu ya. Sampai-sampai Anda lupa membaca pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini harus dibaca dulu dengan cepat sambil Anda mendengarkan audionya. Lalu segera jawab, segera ya. Pilihan mana yang kira-kira menurut Anda menjadi pilihan yang tepat. Itu harus segera Anda putuskan. Nah, misalnya contoh lain lagi adalah percakapannya seperti ini, lalu ada pertanyaan, what don't speaker like? Nah, ini apa yang tidak suka ya dari speaker. Lalu how's the weather today? Bagaimana iklimnya, cuacanya? Atau what does the conversation take place? Ini when does ya, kapan? Ini berarti menanyakan waktu. Nah, Anda perlu betul-betul sensitif terhadap yang ditanyakan itu apa. Jadi pada saat Anda membaca pertanyaan, ini menanyakan apa? Menanyakan orang kah? Who? Menanyakan alasan kah? Why? Atau menanyakan tempat? Where? Atau menanyakan waktu? When? Baik, masih bersemangat mendengarkan ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk yang berikutnya adalah section vocab dan grammar. Nah, section vocab and grammar ini soalnya banyak, sehingga kadang-kadang ada mahasiswa yang, waduh, pusing ya, karena saking banyaknya akhirnya ya pokoknya dijawab-jawab begitu aja ya. Ya, sampai-sampai menjawab 80 pertanyaan itu 15 menit sudah selesai. Wah, ini luar biasa. Ya, kami harapkan sih pergunakan waktu dengan baik, siapkan kesehatan Anda dengan baik. Kalau perlu sekarang siap minum vitamin gitu ya, sehingga Anda besok bisa berkonsentrasi dengan baik. Karena kalau misalnya menjawab pertanyaan selesai, 80 pertanyaan selesai dalam waktu 15 menit, ya tidak heran jika masuk misalnya kategori yang skornya nggak sampai 20 misalnya, sehingga tidak dapat sertifikat. Kalau seperti itu kan Anda harus mengulang lagi gitu ya, mengulang dengan biaya sendiri lagi. Nah kan nggak enak gitu ya. Mendingan Anda prepare dari sekarang. Kalau Anda gampang ngantuk, nah ya nanti minum kopi dulu ya, sarapan dulu, minum kopi supaya nggak ngantuk gitu ya. Sehingga Anda bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik. 40 soal vocab,
Yang kalau vocab itu yang ditanyakan ya menanyakan pemahaman Anda tentang kata-kata tertentu. Kata-kata ini bisa berbentuk verb, bisa berbentuk noun, kata benda, bisa berbentuk adjektif. Jadi Anda perlu memperhatikan, memiliki pemahaman makna terhadap kosakata. Ini kalau vocabulary. Kalau grammar yang ditanyakan ya ada bentuk-bentuk, misalnya bentuk kata kerja. Nah, ini berkaitan dengan misalnya passive voice atau active gitu ya, atau tenses, atau predikat, dan lain sebagainya. Nah, materi-materi yang sudah Anda pelajari pada saat basic English dan intermediate English. Ada conditional, ada subject verb agreement, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya kalau pertanyaan vocabulary itu menanyakan pemahaman Anda terhadap vocab. Tetapi kalau pertanyaan grammar, berarti menanyakan sejauh mana sih Anda memiliki pemahaman terhadap struktur kalimat. Sebagian besar berupa kalimat-kalimat, meskipun kadang-kadang di dalam konteks percakapan, gitu ya. Baik, ini gambaran untuk vocabulary and grammar section. Nah, contohnya, pertanyaan akan muncul secara otomatis, jadi tidak perlu Anda cari gitu ya. Lalu bacalah pertanyaan dengan baik dan pilihlah jawaban yang benar. Setiap pertanyaan memiliki batas waktu yang berbeda, tergantung tingkat kesulitannya, termasuk skornya berbeda-beda. Ya. Misalnya, she doesn't mind, bla bla bla, the homework. Nah, ini pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan grammar, bukan pertanyaan vocab. Kenapa? Karena di sini kata-katanya sama semua do ya, kata dasarnya do. Tinggal sekarang pemahaman grammar Anda. Kata mind itu diikuti oleh apa selanjutnya begitu ya. Nah, jika Anda mengingat materi pada saat Anda kuliah bahasa Inggris, baik basic English maupun intermediate English, maka Anda tahu bahwa she doesn't mind diikuti oleh verb ing. Jawabannya adalah C, ya, doing. Tuh, ya. Ini pertanyaan grammar. Contoh berikutnya adalah pertanyaan, nah, ini kira-kira pertanyaan grammar atau pertanyaan vocab. Anda bisa memperhatikan. The candidate who missed the appointment neither called bla 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 to explain his absence. Jadi ini pertanyaan grammar lagi ya. Karena bukan menanyakan pemahaman terhadap kosakata tertentu, tetapi ini menanyakan struktur kalimat. Ini isiannya apa seharusnya. Anda perhatikan ada kata neither di situ ya. Anda sudah ingat, oh neither itu pasangannya apa? Pasangannya adalah nor. Dan di situ yang ada nornya hanyalah A dan D. Maka ya pastinya ya Anda akan memilih di antara A dan D. Tapi kemudian Anda perlu ngecek yang benar ini A atau D gitu ya. Nah, ngeceknya kalau bisa ya menggunakan pemahaman Anda terkait dengan materi grammar. Nah, jika pemahamannya sudah lupa, misalnya, waduh sudah lupa ini semester berapa, ya sudah, ini ya, ngitung benih aja ya, benihnya berapa ini lalu kemudian dihitung atau ya kira-kira yang mana. Paling tidak kan Anda sudah mengurangi dua jawaban yang salah gitu ya. Jadi pilihan ini jadinya 50-50 sekarang. Tapi kalau Anda memahami bahwa di depannya di situ who missed the appointment neither called. Jadi ini ada form paralel di situ nor email. Jadi email bentuknya sama. Maka pilihan yang betul adalah yang D. Neither called, called-nya ada ed-nya, nor email to explain his absence. Begitu ya, jadi jawabannya D. Oke, contoh lain nih. Nah, sama prinsipnya bagaimana cara menjawab pertanyaannya. Nah, masih grammar ini ya, berarti. Instead of buying a new car, why don't you have your old one? Bla bla bla. Nah, ini masih pertanyaan grammar. Jadi, ini jawabannya adalah C, fixed. Ya, ini adalah bentuk ya. Why don't you have your old one fixed? Diperbaiki begitu ya. Jadi ini adjective, fixed. Jadi jawabannya adalah C. Nah, oh ternyata yang contoh vocab tidak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang vocab ya seperti tadi ya. Berarti menanyakan pemahaman terhadap vocab tertentu gitu. Nah, ini penjelasan yang juga sangat penting sekali. Tadi sudah saya jelaskan ringkas terkait dengan dua section itu. Listening isinya apa, lalu vocab dan grammar isinya apa. Ya. Kemudian untuk scoring system yang kita miliki, kita menggunakan rujukan Common European Framework of Reference atau disebut CIFAR atau kalau di EJA itu CEFR. Nah, CIFAR ini mengatur apa? Ada level-level yang dipakai oleh TOEFL, yang dipakai IELTS, dan seterusnya. Ini mengacu pada CIFAR. Ada A1 basic level, A2 elementary, B1 ini intermediate, B2 upper intermediate, C1 advanced, C2 proficient. Nah, ini berdasarkan Common European Framework of Reference.
Nah, kalau Anda TOEIC, misalnya TOEIC yang resmi ya, kita tidak berbicara tes-tes yang misalnya TOEFL-like atau TOEFL prediction, TOEFL-TOEFLan begitu ya, yang bisa dikeluarkan oleh lembaga kursusan manapun. Kita tidak bicara itu. Jadi kalau ngomong TOEIC, TOEFL yang sah mengeluarkan sertifikat ini hanyalah satu, yaitu ETS, English Testing Services. Jadi kalau dikeluarkan oleh lembaga kursus, maka itu berarti bukan TOEIC ataupun TOEFL yang benar. Ya, jadi kita mengacu pada grading system yang sesuai begitu ya. Nah, kita mencoba membandingkan dengan yang TOEIC saja. Kalau yang di dalam TOEIC ini skornya yang paling basic A1 ini 120 sampai 220. Kalau untuk IPT Poli C ini skornya 20 sampai 48. Jadi kalau skor Anda di bawah 48 ke bawah, Anda itu levelnya A1. Tuh ya. Lalu kalau A2 elementary ini antara 225, kalau TOEIC 545. Nah, ini masih elementary ya. Nah, kalau IPT Poli C ini 49 sampai 78. Nah, Poli C nanti menargetkan Anda minimal skornya itu kalau TOEIC adalah 550 atau kalau IPT Poli C adalah 79. Ini pre-intermediate begitu ya. Pre-intermediate dan seterusnya. Dan biasanya mahasiswa di Poli C ini rata-rata masih berada pada A1 A2 levelnya, sehingga memang ini PR yang cukup berat sekali untuk mahasiswa saat ini yang masih semester 3, yang nanti kalau lulus skornya harus mencapai pre-intermediate 79 gitu. Jadi ini informasi gambaran terkait dengan scoring sistemnya ya, atau grading sistemnya. Dan ini nanti akan disebutkan di dalam sertifikat Anda. Jika Anda mendapatkan nilai tinggi, maka itu sangat baik sekali dan bahkan mungkin Anda bisa tetap menggunakan sertifikat ini untuk apply pekerjaan. Kenapa? Karena sertifikat ini, tes ini, IPT Poli C, ini menggunakan acuan, referensi, rujukan, Common European Framework of Reference di dalam mengembangkan soal-soalnya. Dan kita merujuk soal-soal, kita merujuk tes-tes yang terstandar seperti TOEIC ya dalam hal ini. Sudah selesai. Nah, ternyata sudah selesai pada slide terakhir. Ada beberapa hal yang penting ya, yang juga perlu kami sampaikan ya. Ketekunan, kedisiplinan, kejujuran, integritas. Kita semua tahu bahwa semua ini mendahului kesuksesan ya. Oleh karena itu, kami mengharapkan setiap peserta IPT saat ini menjunjung tinggi hal-hal ini karena kita percaya bahwa kesuksesan itu asal mulanya didasari oleh sikap-sikap seperti ini. Bahkan juga ada moto kita, SIP Poli C ya, Smart, Innovative, and Professional ya, SIP gitu ya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih Anda semua sudah menyimak dengan baik. Semoga sukses untuk pelaksanaan IPT pada esok hari.